Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih apa yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sedia kita hadiahnya terlebih dahulu ya. Oke, ada Egi. Ya. Apa? Masnin, Mahara, Mustia, Hari semua ya, alhamdulillah pada hari ini habis semua. Jadi sebelum mulai pelajaran kita menyanyikan lagu nasionalisme dulu. Kita akan
ya. Afwan sama Diki bentuk mejanya berkelompok, ayo dibentuk. Kemudian kelompok 2 ada Nazmi, Farhana dan Desya, dibentuk secara berkelompok. Ini silakan kelompok dulu. Oke, tugasnya adalah nanti kalian secara berkelompok akan menganalisis perbandingan penggunaan bahasa pada hikayat dengan hikayat cerpen. Silakan kalian diskusikan, nanti saja akan dengan LKPD-nya. Kemudian nanti salah satu perwakilan dari setiap kelompok itu maju mempresentasikan hasil diskusinya ya. Nanti teman lain yang menanggapi. Setelah itu nanti akan saja evaluasi dari hasil diskusi kalian. Oke ya, saya bagikan juga KPD-nya. Silakan dibaca terlebih dulu. Oke, silakan dikerjakan. Silakan presentasi kelompok 1 dulu presentasi. Nanti kalau sudah presentasi boleh menanggapi. Ya, silakan apa maju kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi di dalam tes saya menerima lalu anak saya akan tetapi dia tidak bergerak. Terus cerpen tukang pijat keliling, namun keramahannya yang mengalir menambah daya pikat tersendiri. Terus personifikasi, kakinya bagai digerakkan panah. Terus metafora, pemakaman yang mengurang. Memilih seperti sedang menatap keadaan, barangkali penglihatan terkau terletak di telapak tangannya. Yang kelima, hiperbola. Adakah terkau memang sudah mengetahui apa yang terjadi, apa yang akan terjadi? Terus penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya. Lalu Bibi Zainab pun pergi. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 silakan. Oke, majas ya. Tadi saya sudah mendengarkan penggunaan majas. Di dalam penggunaan majas itu ada dua, ya. Ada berbagai macam. Kita sampaikan tadi. Jadi dalam hikayat itu ada majas. Yang pertama adalah majas perumpamaan. Dia ada yang menimbulkan perumpamaan. Ya. Ini juga selain yang tadi disebutkan namanya tadi, ya, di kelompok 2 ada di perumpamaan ini. Adapun akan hamba untuk setelah seperti hikayat seekor unggas bayan yang dicabut bulunya oleh tuannya. Ada kata seperti ya. Kemudian ada kata disertai juga ada kata bagai. Itu termasuk majas perumpamaan. Kemudian ada majas retoris. Majelis ini apalah dicari segala manusia ini selain martabat, kesabaran dan kekayaan. Itu majelis retoris. Kalau di cerpen itu adalah adakah dan memang sudah mengetahui segala yang terjadi, itu retoris. Yang bertanyakan tidak?
Oke, oke, pada hari ini kita belajar apa aja? Oke, ibadah. Tentang apa yang pertama kita belajar tentang penggunaan majas. Ada banyak majas yang digunakan ya. Pertama ada majas atau mamasia, kemudian majas personifikasi, kemudian ada majas metafora, kemudian ada majas simile, ada hiperbola, ada alegori, kemudian ada garis, asosiasi, ironi. Kemudian konjungsi ada apa aja? Urutan waktu, menyatakan hubungan antar waktu. Ada kata setelah, kemudian, lalu, sebelum, dan lain sebagainya ya. Itu menyatakan hubungan dari urutan waktu. Oke, sampai sini yang ditanyakan. Oke, silakan dikumpulkan tadi tugasnya. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan dulu tugasnya. Oke, silakan dikumpulkan dulu. Oke, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai tentang hikayat ya, mengenai hikayat itu silakan dibaca tentang unsur implisit dari hikayat. Jadi kalian silakan pelajari ya di rumah. Oke, sebelum tutup kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa, doanya